Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mayurni Ferdaya Malik SKM MKes, dosen tetap program studi S1 Kesehatan Masyarakat, Teknologi dan Kesehatan Apisiana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video PDD UKTPT untuk pengajuan Serdos tahun 2026 sebagai pernyataan deskripsi diri yang menggambarkan unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi pada bidang pengajaran terkait mata kuliah yang saya ampu, yang sesuai dengan bidang kalian saya, yaitu mata kuliah promosi kesehatan. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat semester 3 dengan kode mata kuliah IA605035 dengan beban 2 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan dan 2 kali pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi intervensi promosi kesehatan di berbagai tatanan. Untuk ruang lingkup mata kuliah ini meliputi teori perilaku kesehatan, komunikasi kesehatan, advokasi pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan media edukatif. Untuk relevansi dengan CPL program studi terletak pada penguasaan pengetahuan CPL 4 dan keterampilan khusus yaitu CPL 3 untuk menangani masalah kesehatan masyarakat secara preventif dan promotif. Mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan rancangan program promosi kesehatan yang berbasis bukti, adaptif terhadap konteks lokal dan etis. Ada 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah Delivery, Interaction, and Assessment atau biasa disebut dengan DII. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS serta presentase interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Untuk interaction, pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Untuk asesmen sendiri ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas, proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Metode yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Referensi dalam mata kuliah ini ada berupa buku referensi karya saya sendiri dan penulis lainnya, dan juga buku referensi karya ahli lainnya serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai pembaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Berikut adalah video proses pembelajaran mata kuliah promosi kesehatan dengan materi pertemuan ketiga yakni strategi promosi kesehatan. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya. Oke. Baik, hari ini kita bertemu di sini untuk melanjutkan materi atau pertemuan proses belajar mengajar kita. Jadi pertemuan ini untuk yang ketiga ya. Untuk materi ini mata kuliah strategi promosi kesehatan dengan tema strategi promosi kesehatan. Jadi sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum ibu mulai, saya absen dulu ya. Ini hadir semua? Ada yang sakit ya, karena cuma 8 orang. Seharusnya 10. Oke, baik, saya absen ya. Alda Anggreni. Oke. Bunga Mawar. Oke. Elvi Ayu Nirwana. Jumarni. Lastri. Nur Inang.
Nurtita Sari, Alvina Damayanti, Tiara Renata. Sudah hadir Alpa atau sakit? Alpa. Harus ada surat sakit ya. Agnes. Alpa juga. Oke. Sebelum kita masuk ke materi ini, sekarang Ibu mau tanya, kalau masih ingat pertemuan kemarin tentang kita bahas apa? Visi-misi promosi kesehatan. Visi-misi Promosi kesehatan. Ya, apa itu visi dan misi dari promosi kesehatan? Ada yang tahu? Mungkin bisa? Oke, baik, silakan. Visi promosi kesehatan itu yang pertama itu mencegah terjadinya penyakit dan masalah kesehatan. Ya. Yang kedua itu menanggulangi penyakit dan masalah kesehatan. Oke, baik. Bagus ya. Kalau untuk misinya ada ya, Dok? Oke, silakan. Adapun untuk misinya, yang pertama memberdayakan individu, keluarga dan Ya. kelompok masyarakat. Ya. Yang kedua, membina suasana atau lingkungan yang kondusif bagi terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi itu tadi ya, semua bagus jawabannya. Daya ingat untuk materi kemarin bagus. Jadi untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat harus ada visi misinya. Jadi tercapainya visi misi itu harus kita ada strategi. Ya. Jadi strateginya yaitu ada advokasi, ya, bina sosial dukungan sosial, social support, dan gerakan masyarakat atau empowerment, ya. Jadi sebelum kita masuk ke pengertian dari advokasi, alangkah baiknya apa itu strategi, ya. Jadi strategi itu adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu, ya. Jadi strategi ini juga atau cara atau langkah yang diperlukan untuk mencapai atau memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan promosi kesehatan. Jadi untuk kita mencapai atau target dari visi misi dari promosi kesehatan itu harus kita punya strategi, ya. Strategi apa saja tadi? Ada ya, ada advokasi, ya. Jadi ini strategi global ini diperkenalkan oleh WHO tahun 1984. Jadi ada 3, advokasi, bina suasana atau dukungan sosial atau social support, ya. Nah, kemudian ada gerakan masyarakat dan empowerment. Oke, kita masuk ke advokasi. Ya, advokasi adalah merupakan upaya untuk meyakinkan orang lain, ya, yang dapat membantu atau mendukung sesuatu yang diinginkan. Jadi dalam promosi kesehatan ini, advokasi itu merupakan upaya pendekatan pada para pembuat keputusan atau pembuat kebijakan di berbagai tingkatan atau bagian. Oke, jadi dengan upaya ini untuk advokasi, apa yang diinginkan? Yang diinginkan adalah sesuai dengan visi misi dan misi kita dari promosi kesehatan itu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi harus ada advokasi, ya, untuk mendukung suatu atau program kesehatan yang kita inginkan untuk masyarakat. Selanjutnya, sasaran advokasi. Maksud dari perkataan ini adalah upaya untuk mendapatkan dukungan dari orang tersebut. Jadi kita harus melakukan upaya pendekatan secara advokasi kepada pembuat keputusan itu dari berbagai tingkatan atau bagian. Orang-orang yang mempunyai wewenang, jadi bentuk-bentuk dukungan itu berupa undang-undang atau surat keputusan, ya. Paham sampai di sini? Jadi umpamanya kita sebagai seorang kesehatan masyarakat membuat program tentang kesehatan. Contoh, membuat fogging atau pembasmi jantung jemuk. Jadi yang kita dekati itu apa dulu? Siapa dulu? Ya, kepala desa, Pak RT, ya. Karena kalau kita biasanya kalau tidak ada pendekatan secara advokasi, biasanya itu masyarakat
cuman masuk kiri keluar kanan. Tapi kalau kita sudah pendekatan melalui ke Pak RT ya, atau tokoh-tokoh masyarakat, karena biasanya itu dalam suatu daerah itu kental dengan adat budayanya. Jadi kalau bukan istilahnya, kalau bahasa di sini Kendari tolea, pabitara ya, orang tua-tua istilahnya ya. Jadi kalau bukan mereka yang bicara, tidak goyang. Ya, paham sampai di sini? Untuk materi advokasi. Jadi kita sasaran advokasi itu penuntut kebijakan, itu maksudnya tadi, dan pembuat keputusan. Maksud pembuat keputusannya seperti apa? Pembuat keputusan umpamanya contoh seperti pembuatan undang-undang otomatis legislatif, anggota dewan atau kepala dinas, ya. Oke, baik. Untuk mencapai tujuan dari promosi kesehatan itu, kita butuh dukungan dalam artian sini siapa saja yang dimaksud dengan dukungan itu, atau bentuk kebijakan atau pembuat keputusan. Jadi pasti mereka ini adalah merupakan orang-orang yang memiliki wewenang, yang ada wewenang dari suatu bagian atau badan atau instansi atau yang eksekutif, bisa juga presiden atau legislatif atau dewan, DPR, DPD, kemudian para pemimpin instansi lembaga-lembaga tertentu. Mereka mengetahui bahwa ada tujuan dari promosi kesehatan ini, mereka bisa membuat suatu kebijakan atau peraturan yang bisa mendukung ke arah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi itu adalah sasaran dari advokasi, ya. Jadi penuntut kebijakan sudah itu ada juga proses advokasi melalui dua cara, yaitu secara formal dan informal. Formal maksudnya seperti ini. Pendekatan itu kita harus memasuki memang yang kita tidak kenal, seperti umpamanya kita mau menghadap melalui DPR, presiden, otomatis dia harus secara formal. Ada yang informal itu seperti pendekatan secara kekeluargaan. Contoh, umpamanya kepala dinas atau bisa juga presiden, tapi kita sudah kenal, sudah dekat. Jadi pendekatan ya lebih-lebih begitu biasanya, ya kan? Paham? Tapi mengenai bukan lebih-lebih untuk korupsi ya, mengenai program-program kesehatan yang akan mendukung meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yaitu lebih secara kedekatan pribadi. Kalau formal itu harus ini ada prosesnya ya, ini dulu, ini sini. Ya, misalnya yang kita tidak tahu, kalau informal walaupun berbeda, tapi kalau kita dekat, pendekatan itu. Paham sampai ini? Paham. Selanjutnya kita masuk di untuk materi ini advokasi. Ada yang mau dipertanyakan? Ibu, saya Silakan. Saya mau bertanya terkait dengan tujuan advokasi. Ya. Tadi kan ada 4 poin yang mendukung tercapainya tujuan advokasi. Jika salah satu dari poin tersebut tidak mendukung tujuan advokasi, apakah mempengaruhi tercapainya tujuan dari advokasi tersebut? Tujuan ya? Ini? Iya. Oke. Jika dari 4 poin ini, Iya, Bu. oke, ya pasti apa ya istilahnya, pincang, nggak sampai. Contoh umpamanya kita dapat mendapatkan komitmen politik, berarti sudah istilahnya oke, bisa masuk. Tapi kalau dukungan kebijakan itu istilahnya sistem politik tidak sesuai dengan si wewenang yang punya wewenang untuk membuat keputusan itu, akan. Makanya itu ada prosesnya, pendekatan secara informal dengan formal. Begitu. Jadi ini harus berkesinambungan, harus sama. Dia sudah dapat komitmen politik, berarti istilahnya sistemnya sudah benar ya. Nah, kemudian dapat kebijakan, ada dukungan kebijakan, berarti ada ACC. Paham?
mendapatkan dukungan sistem support, mungkin entah dana, ya, dalam bentuk dana atau dalam bentuk bantuan atau apapun, supaya untuk program-program kita. Kemudian terakhir mendapat dukungan dari masyarakat. Kalau ini tidak ada, ngapain? Nggak berjalan program kita. Karena tujuannya kita ini utama, sasarannya kita, istilahnya. Paham? Paham. Dari masyarakat, supaya program yang kita inginkan untuk tercapai derajat kesehatan masyarakat itu, masyarakat bisa mendapatkan. Oke? Paham sampai sini? Paham. Oke. Baik, kita masuk ke berikutnya. Strategi yang kedua yaitu dukungan sosial atau social support atau bina suasana. Jadi dukungan sosial yaitu upaya untuk menciptakan opini yang mendorong individu dalam masyarakat agar mau melakukan perilaku yang diperkenalkan. Baik, maksud dari dengan dukungan sosial ini yaitu merupakan upaya untuk mencari dukungan sosial dari beberapa tokoh yang sudah ada di masyarakat, baik itu tokoh masyarakat formal maupun informal. Jadi untuk dapat mewujudkan program-program kesehatan itu, untuk mendapatkan kita bisa mewujudkan masyarakat yang bisa memiliki kemampuan untuk memelihara derajat kesehatan, maksud kita butuh dukungan dari para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di masyarakat, ya. Jadi siapa saja tokoh-tokoh itu, bisa saja ketua RT, ketua RW, ya, ketua agama atau ketua adat yang dituakan, seperti yang tadi kalau bahasa Tolaknya itu tolea. Jadi beliau-beliau ini adalah merupakan orang yang berpengaruh kepada masyarakat, yang ketika menyampaikan sesuatu itu kepada masyarakat bisa diikuti oleh masyarakat, sehingga harapannya dengan mengajak ikut serta tokoh-tokoh masyarakat ini, maka masyarakat bisa mengikuti arahan atau masukan-masukan dari para tokoh masyarakat ini. Tentunya yang disampaikan itu adalah terkait tentang program-program kesehatan, ya. Jadi itu adalah maksud dari dukungan sosial atau social support. Jadi otomatis dengan begitu adanya dukungan dari para tokoh masyarakat itu, otomatis masyarakat yang memang lebih dipengaruhi oleh bahasa-bahasa atau saran-saran atau masukan dari para tokoh masyarakat itu, sehingga masyarakat pun bisa membina atau menjaga atau mengikuti program-program dari tentang kesehatan. Jadi bisa saja melalui media atau bisa langsung lewat forum atau seminar, ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke gerakan strategi empowerment atau pemberdayaan masyarakat. Jadi pemberdayaan itu asal kata dari berdaya. Jadi berdaya itu artinya memiliki kemampuan untuk memelihara atau meningkatkan kesehatannya secara mandiri, ya. Jadi tujuan pemberdayaan masyarakat ini adalah agar masyarakat itu memiliki kemampuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya secara mandiri. Nah, memelihara kesehatan secara mandiri kan artinya secara luas, ya. Banyak cara-cara untuk memelihara kesehatan, mulai dari misalkan melakukan perilaku hidup sehat, melakukan pola diet yang teratur, merupakan satu contoh dari upaya untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan secara mandiri. Oke. Jadi pemberdayaan masyarakat ini sangat membantu, ya, atau membantu seseorang berubah dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi itu melalui informasi umpamanya mulai dari media atau dari tenaga kesehatan, ya. Oke.
Jadi pemberdayaan masyarakat juga ini sebagai suatu proses membuat orang mampu meningkatkan kontrol suatu keputusan dan tindakan yang mempengaruhi kesehatan mereka untuk tujuan mobilisasi meningkatkan perilaku mereka untuk mencapai derajat kesehatan di masyarakat. Jadi ini adalah merupakan upaya gerakan suatu meningkatkan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk memelihara atau meningkatkan kesehatan secara mandiri. Jadi itu maksudnya dari pemberdayaan masyarakat. Ya, paham sampai sini? Paham. Ada mungkin yang bertanya? Ibu, Ya, silakan. Apa saja tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat dinilai dari sisi ekonomisnya? Oke. Pemberdayaan masyarakat maksudnya di sini, ya. Nah, ini kita belum sampai, tapi apa? Jadi tujuan pemberdayaan masyarakat itu ini, ya, meningkatkan perilaku hidup sehat utama sasarannya, ya. Jadi meningkatkan peran serta masyarakat dalam artian ini untuk meningkatkan perilaku hidup sehat, terus meningkatkan keterampilan dan memelihara kesehatan, kemudian mendapatkan keunggulan. Biasanya itu mereka dan kebanyakan hasil dari mereka itu buat ekonomi mereka itu buat apa? Ada yang tahu? Jumlahnya apa sih? Buat apa? Kayak sore. Tahu air sore? Tahu. Nah, minuman tua begitu tua, ya, tua itu karena di lain sisi katanya alasan mereka itu lain sisi proses pembuatannya tidak berat, cepat, terus untungnya langsung. Jadi turun, misalnya air sore, air pagi, full itu jerigen langsung jual. Itu sistemnya. Mereka tidak mau kalau kali kan harus berendam lama, belum lagi dibuka, itu kan ada keras, ya, kalau kali. Kemudian lagi yang kontol lele. Di daerah mana tujuannya kontol lele? Kebemedan juga. Jadi mereka itu mungkin karena tidak biasa makan ikan air tawar. Jadi mereka cuma dibiarkan kayak begitu, nggak ada manfaat nilai ekonomi. Jadi dengan adanya kita sebagai seorang tenaga kesehatan melakukan uji atau membawa program tentang manfaat dari sumber daya alam masyarakat ini, ya. Contoh juga kemarin ada penelitian di bagian Pinanggeria sana, ya, ada dosen juga, dia itu penelitian tentang labu. Kan biasanya kalau mereka itu labu sudah kena, mungkin daerahnya petani labu itu banyak, jadi mereka punya kulit itu kan dibuang. Nah, ini pelatihannya supaya tidak terbuang, bisa dijadikan apa? Teh. Dia buat teh. Jadi bekas kulit labu. Jadi dia penelitian, terus dia memberikan seminar atau pelatihan untuk ibu-ibu akan di sana. Coba, alhamdulillah mereka sudah punya hak cipta bahwa ini teh dari daerah sana. Ada juga Ibu Dwi, farmasi juga, dia buat ini sabun dari dak sekam apa sih namanya? Sekam padi. Nah, itu kan biasa kalau sekam padi sudah buang, nggak ada manfaatnya. Kita buat manfaat untuk segi kesehatan, yaitu apa? Untuk sabun, ya kan? Sisi kita jual ekonomisnya kalau sudah ada, jadi itu produk otomatis ada sisi ekonominya, ada sisi nilainya. Yang dari yang tidak diapa-apakan itu dibuang saja, diolah. Ada pelatihan, masyarakat ikut pelatihan, ada seminar atau pelatihan, ada ilmu pada media atau dari apa. Jadi mereka sudah tahu yang dari tadinya mereka tidak tahu jadi oh ternyata manfaatnya seperti ini, ya. Paham sampai sini? Itu dari sisi ekonomi. Baik. Jadi prinsip pemberdayaan masyarakat itu mengembangkan potensi masyarakat, terus
menumbuhkan kontribusi atau manfaat antara dua pihak, ya. Oke, mengembangkan gotong royong, jadi bersama-sama. Karena hal yang ramai langsung. Kemudian bekerja sama dengan masyarakat, karena tujuannya kita ini sasarannya yaitu masyarakat. Kemudian melakukan promosi, edukasi, pendidikan atau pelatihan manfaat potensi setempat. Itu maksudnya tadi, ya. Apa potensi di tempat itu? Apa sumber daya yang memang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat itu untuk menunjang derajat kesehatan masyarakat. Selain itu juga ada nilai plusnya yaitu sisi ekonomis. Nah, terus kita upaya kemitraan. Kemitraan maksudnya ini kerjasama dengan entah itu laboratorium, entah itu contoh kayak baleko. Karena biasanya itu kalau suatu produk itu kita mau uji bahwa tidak apakah itu halal atau itu kan mahal. Kalau kita kerjasama bermitra, otomatis ada undangnya di dananya, atau kita bermitra dengan pejabat atau wewenang setempat. Ya, jadi kita adakan lagi pendekatan advokasi. Oke, sampai di sini. Ini ya, sudah tadi. Jadi ini model untuk pemberdayaan masyarakat. Biasanya itu pemberdayaan pimpinan masyarakat, misalnya Selama Sehat atau pertemuan di balai-balai desa. Maksudnya ya, terus pengembangan upaya kesehatan sumber daya masyarakat misalnya dari posyandu atau penyuluh. Jadi di sini bisa kita melakukan edukasi, ya, penyuluhan tentang kesehatan. Oke, jadi ini adalah model atau bentuk pemberdayaan masyarakat. Oke, sampai di sini sudah paham? Paham, Bu. Oke, baik. Untuk materi ini, Ibu mau ada yang bisa simpulkan. Jadi materi tentang strategi kesehatan. Silakan. Jadi Alvina ya? ya Bu, Ya. Oke, baik Alvina, silakan Alvina. jadi kesimpulan yang saya dapatkan pada materi yang Ibu bawakan pada hari ini yaitu strategi promosi kesehatan adalah upaya terencana untuk meningkatkan pengetahuan, perilaku, serta sikap masyarakat untuk hidup lebih sehat. Keberhasilannya bergantung pada komunikasi yang efektif, pemberdayaan masyarakat, serta dukungan dari berbagai pihak agar derajat kesehatan agar mencapai tujuan kesehatan lebih baik. Bagus sekali ya. Alhamdulillah untuk materi ini ternyata sebagian besar sudah memahami ya. Sebelum tutup, Ibu akan kasih tugas ya. Tugas untuk depan yaitu buat makalah atau model atau bentuk dari pemberdayaan masyarakat ya. Tentang model atau bentuk pemberdayaan masyarakat. Contoh seperti tadi pembuatan ini jadi buatan mahal ya. Tujuannya apa, manfaatnya apa ya. Terus stakeholder atau apa, sasaran utama kamu, terus cara atau kiat kamu bagaimana supaya tercapai program itu ya, pemberdayaan masyarakat itu. Oke, baik, sampai di sini. Sebelum kita akhiri, kita doa dulu sesuai keyakinan kita masing-masing. Oke, amin. Alhamdulillah pertemuan materi kita sampai di sini. Jadi kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah promosi kesehatan pada program studi S1 Kesehatan Masyarakat Institut Teknologi dan Kesehatan Apisen. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadikan pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.